Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. What's up, geng? Stay safe, happy healthy there. Gengs, kita mau ngobrol-ngobrol sama sohib lama kita nih, Bro Abdul Karim Rahanar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang buat para brother, para saudara-saudara yang ada di mana saja. Beliau ini adalah tokoh pemuda Indonesia Timur yang juga militan Bapak Haji Prabowo Subianto Djadikusumo. Bro Karim sehat ya? Sehat, Prabowo presiden, Bang. Mantap. Bro, di Curcol Hitam 98 ini nggak pernah basa-basi. Yang pertama, kenapa Prabowo? Begini, Bang. Kenapa Prabowo? Ini pertanyaan abang ini sudah kesekian kali orang yang bertanya ke saya. Kenapa ente pilih Prabowo? Bang, Prabowo itu kalau mikir diri sendiri, dia udah mapan. Ya. Tapi yang Pak Prabowo pikirkan adalah masyarakat Indonesia. Ada 200.000 juta sekian masyarakat Indonesia. Bagaimana supaya masyarakat Indonesia itu hidup sejahtera? Maka Pak Prabowo mendirikan partai politik. Karena Pak Prabowo meyakini untuk bisa mensejahterakan masyarakat Indonesia harus melalui perjuangan politik. Maka tahun 2008 Pak Prabowo mendirikan Partai Gerakan Indonesia Raya atau yang disingkat Gerindra. Dan hari ini Pak Prabowo masih tetap memperjuangkan untuk masyarakat Indonesia itu sejahtera. Dan harapan kita 2024 nanti Pak Prabowo itu bisa terpilih, insya Allah ya, tidak mendahului kehendak Allah, dia terpilih menjadi Presiden Republik Indonesia 2024-2029. Itu, Bang. Di mata teman-teman generasi muda Indonesia Timur, sosok Pak Prabowo itu gimana sih? Sosok yang patriot, ikhlas. Terus beliau itu setia kawan. Yang paling esensi dari Pak Prabowo itu dia tidak ingin lihat anak-anak muda itu hidup sengsara. Nah, itu yang buat kita kenapa harus ke Pak Prabowo. Pak Prabowo itu selalu ngomong kita punya sumber daya alam yang banyak. Bagaimana kita bisa kembangkan itu untuk mensejahterakan rakyat Indonesia, khususnya kaum milenial yang ada di Indonesia Timur. Seperti Bang Riki ketahui sendiri ya, di Indonesia Timur itu kan banyak sumber daya alamnya ya, baik di lautan maupun di daratan. Misalnya di lautan sumber daya perikanannya cukup melimpah ya, tapi sampai hari ini belum dikelola dengan baik untuk kesejahteraan generasi muda yang ada di Indonesia Timur. Terus di daratan pertanian yang cukup melimpah juga, tapi belum dikelola juga. Lagi-lagi ini jadi problem, dan Pak Prabowo punya komitmen itu untuk mensejahterakan anak muda, bukan hanya di kawasan timur ya Bang ya, tapi di seluruh Indonesia. Karena hari ini generasi Z itu sangat banyak, sangat melimpah, tapi bagaimana mereka tuh dikasih peluang untuk bisa bekerja, sehingga mampu menciptakan generasi-generasi muda yang menjadi konglomerat baru di Indonesia. Bukan konglomerat dalam tanda kutip ya, bukan yang kelompok-kelompok tertentu, tapi generasi-generasi muda dari kelompok bawah, Bang. Dan itu sudah harus kita mulai dari sekarang. Dan Pak Prabowo punya komitmen itu. Pak Prabowo tuh hari ini dia bergerak bagaimana sumber daya alam yang ada di sana bisa dikelola. Misalnya di timur kita tahu sendiri Bang, di hutannya tuh kan melimpah, kelapanya cukup melimpah, sagunya cukup melimpah, tapi bagaimana barang-barang itu bisa jadi komoditi ekspor, bukan hanya dikonsumsi lokal yang ada di Indonesia Timur, tapi bisa ke konsumsi nasional dan bisa menjadi komoditi ekspor. Dan itu yang kita harapkan, dan alhamdulillah Pak Prabowo sudah mulai itu. Bro, ini kan ibu kota Nusantara sebagai pusat pemerintahan Indonesia, insya Allah tahun depan akan pindah. Dan Pak Prabowo Subianto Djadikusumo berkomitmen akan meneruskan segala hal yang baik dari berbagai prestasi Pak Presiden Joko Widodo. Nah, salah satunya adalah IKN ini. Cuman kan harus ditopang dengan aspek lainnya, persoalan industrialisasi dan lain-lain. Nah, kalau terkait yang tadi Bro Karim bilang, ini industrialisasi yang di Indonesia Timur yang harus dikembangkan seperti apa? Di sana tuh kan misalnya kayak di Papua ya Bang. Di Papua itu ada sagu pembangkit listrik. Ya. Karena sumber daya alamnya cukup melimpah, itu bisa dibuat di daerah-daerah lain, bisa jadi role model itu. Nah, bicara Pak Prabowo ini orang komitmen Bang. Tanpa harus kita ragukan lagi gitu Bang. Kenapa saya bilang dia komitmen? Kita lihat hari ini dia komitmen terhadap generasi muda, maka di sekeliling dia tuh anak-anak muda. Kenapa dia anggap anak-anak muda ini punya potensi? Kalau kita kembangkan lagi, insya Allah bisa menjadi estafet untuk pembangunan Indonesia ke depan. Jadi kita menuju Indonesia Emas tahun 45 itu bisa tercapai.
gitu. Jadi kita geser lagi dikit soal pendidikan kesehatan di Indonesia Timur. Karena kan banyak keluhan saudara-saudari kita di Indonesia Timur tentang pendidikan kesehatan. Sebenarnya gimana sih kondisinya? Dan apa yang harus dilakukan Prabowo ketika nanti menjadi presiden? Kalau itu kan abang nggak usah tanyakan. Pak Prabowo begitu jadi Menhan, beliau sudah bangun beberapa sekolah yang ada di NTT. Oh, ada di sana Di Indonesia NTT Timur ya? ada. Di Maluku dan di Papua itu lagi diproses, Pak. Insya Allah sebelum belum jadi presiden aja sudah memperhatikan Indonesia Timur, dan dari dulu beliau memang senang ke Indonesia Timur. Bukan Indonesia Timur aja, Indonesia secara keseluruhan, Pak. Kenapa? Untuk abang ketahui bahwa Pak Prabowo ini yang lagi-lagi saya bilang tadi, dia pingin masyarakat Indonesia itu hidup sejahtera. Makanya kalau tidak salah ya, kalau tidak salah abang orang Gerindra kan, di Gerindra tuh ada program revolusi putih ya. Iya. Nah, itu bagaimana orang-orang yang kurang gizi dikasih gizi, anak-anak balita yang kurang gizi dikasih gizi. Kalau tidak salah ya, kalau salah nanti abang Ritam luruskan. Saya tidak tahu program di Gerindra itu seperti apa. Tapi yang saya tahu saya itu salah satu program itu nyata. Bahwa anak-anak muda yang anak-anak balita yang ini ya kurang gizi dikasih susu, dikasih makanan yang bergizi supaya nutrisinya terpenuhi kan. Kalau nutrisinya terpenuhi berarti anak itu bisa tumbuh kembang dengan baik, dengan sehat. Dan itu komitmen Pak Prabowo dari dulu. Sebelum dia jadi menteri, Partai Gerindra udah ada 2008 itu sudah buat itu. Dan itu menurut saya satu hal yang sangat luar biasa, Bang. Keberpihakan Pak Prabowo terhadap kaum marginal ya, orang-orang yang di kaum mustadafiin, orang-orang kaum miskin kota, itu sangat luar biasa. Kita lihat dia mulai bagaimana menata pedagang pasar. Misalnya Pak Prabowo itu kan pernah jadi ketua APSI kalau tidak salah. Asosiasi Pedagang Pasar. Dia menata itu bagaimana yang tadinya amburadul ditata dengan baik, dan sekarang dilanjutkan lagi kan sama generasi-generasi muda yang dibina sama Pak Prabowo. Nah, itu udah menjadi bukti, artinya Pak Prabowo ini tidak mau masyarakat Indonesia ini hidup di bawah garis kemiskinan. Kita harus sejahtera. Kalau tidak salah di dalam buku Paradoks Indonesia itu Pak Prabowo menjelaskan kita punya sumber daya alam yang cukup melimpah, tapi bagaimana kita bisa mengelola itu? Kita mengelola itu kembali lagi ke pemimpin kan. Dan alhamdulillah Pak Prabowo bisa berelaborasi sama Pak Jokowi untuk membangun Indonesia yang lebih sejahtera, lebih baik, terutama di bidang kalau Pak Prabowo sekarang Menhan, kita lihat di bidang keamanan ya. Bagaimana dia bisa komunikasi politik di Asia Pasifik, biar ketegangan-ketegangan itu bisa direda, bagaimana dia bisa melakukan diplomasi terhadap negara-negara NATO, negara adik kuasa untuk memperkuat pertahanan Indonesia. Itu punya komitmen Pak Prabowo, karena kalau pertahanan kita cukup kuat dan ketahanan pangan kita cukup kuat, maka kita ini akan hidup sejahtera. Orang mau ganggu Indonesia disegani juga loh. Indonesia zaman 45, sebelum 45 aja berjuang pakai bambu runcing aja bisa menang, apalagi sekarang gitu Bang. Itu terus Pak Prabowo, yang saya salut sama Pak Prabowo ini tidak pernah menggunakan politik identitas. Nah itu gimana? Ini sekalian aja bro. Jadi kita sudah masuk tahun politik, menuju pemilu 2024. Ini sudah mulai banyak nih permainan-permainan politik identitas, politisasi SARA, agama, etnik, dan lain-lain. Nah ini gimana Bro Karim? Bang, gua lap keringat dulu Bang ya. Apa-apa. Jadi kalau bicara politik identitas, kita tidak bisa tinggalkan itu. Karena Indonesia ini negara yang penuh dengan simbolis. Tapi itu tidak boleh disalahgunakan untuk membuat polarisasi di masyarakat. Dan Pak Prabowo pahami, Pak Prabowo rela dicaci maki ketika dia menerima tawaran untuk jadi menteri di periode keduanya Pak Jokowi. Tapi orang tidak tahu bahwa Pak Prabowo ini orang yang berkomitmen untuk menjaga Republik Indonesia. Kalau Pak Prabowo di luar, maka terjadi polarisasi yang sangat besar. Hari ini Pak Prabowo di dalam, dia punya komitmen, dan beberapa kali saya tidak terlalu paham ya, tapi mungkin abang di internal Gerindra lebih paham itu. Pak Prabowo selalu menegaskan bahwa kita di Indonesia ini Bhinneka Tunggal Ika. Dari Sabang sampai Merauke, berbanyak suku, ras, agama di dalamnya. Bagaimana kita bisa mengelaborasikan itu untuk menjadi satu kesatuan. Makanya Partai Gerindra itu tidak pernah membeda-bedakan bahwa ini si Islam, ini si Kristen, ini si Katolik, ini Buddha, Hindu, dan lain-lain. Ini si kaya, ini si miskin, enggak, semua sama. Dan itu contoh konkret. Tanpa harus kita bicara lebih luas ya. Contoh konkret aja di Partai Gerindra, Pak. Abang lihat, di Partai Gerindra ada kok orang biasa ya jadi anggota DPR. Ada anak petani jadi anggota DPR, ada anak petani bisa duduki jabatan-jabatan strategis di DPP Partai Gerindra.
itu udah komitmennya Pak Prabowo. Nah, tinggal bagaimana kita bersama-sama, karena ini bukan tanggung jawab Pak Prabowo saja kalau bicara politik identitas. Tanggung jawab kita sebagai pendukung Pak Prabowo untuk menjelaskan ke akar rumput di bawah, ke masyarakat, ke publik, bahwa politik identitas itu akan memecah persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Tugas kita bagaimana menjelaskan itu sehingga masyarakat bisa mengetahui, Bang. Selama ini ada kayak beberapa, ada salah satu tokoh nasional ya, Bang, dia bilang kita akan menggunakan politik identitas. Itu salah. Ya, malah berbahaya ya. Berbahaya karena dia bilang tahun 45 sebelum kemerdekaan kita menggunakan politik identitas. Betul. Waktu itu konteksnya karena kita dijajah. Enggak. Jadi kita ada Dong Java, Jong Ambon untuk mempertahankan kedaulatan bangsa Indonesia. Tapi sekarang kalau kita pakai politik identitas, kita akan membelah bangsa Indonesia. Yang sudah nyatu tadi kita ya. nyatu sekali. Politik identitas itu kita pakai ketika bangsa kita dijajah. Tapi kalau kita lagi hidup senang seperti saat ini ya, hidup rukun damai, kita tidak boleh menggunakan politik identitas dong, Bang. Tanggung jawab kita memberikan pendidikan politik kepada masyarakat sehingga masyarakat itu rasional menentukan pilihannya. Jangan karena ini Islam, ini pembela ini, kita harus mendukung. Itu salah, Bang. Itu fanatik yang fatal. Itu bisa jadi celaka buat kita, Bang. Bro Karim, iya Bang. ini terakhir. Andai di depan kita ada Pak Presiden Joko Widodo dan Pak Menhan Prabowo Subianto Djadikusumo, apa yang mau Bro Karim sampaikan? Monggo, lihat depan, duduk tegak. Kalau saya gini, Bang, sederhana aja. Kalau buat Pak Jokowi, ya, kalau Pak Jokowi ada di sini, yang pertama terima kasih Pak Jokowi sudah perhatikan Indonesia Timur. Pembangunan di Indonesia Timur cukup luar biasa. Kita yang tadinya hidup gelap, alhamdulillah berlahan-lahan sudah mulai terang. Kita yang tadinya susah menghubungi keluarga di kampung, alhamdulillah kita bisa menikmati, bisa telepon, bisa video call terhadap keluarga di kampung. Dan alhamdulillah Pak Jokowi dibantu sama Pak Prabowo sebagai Menhan, orang yang punya komitmen, orang yang ikhlas untuk menjaga keutuhan dan kesatuan bangsa Indonesia. Insya Allah saya berdoa mudah-mudahan Pak Jokowi bisa merestui Pak Prabowo untuk menjadi presiden 2024-2029. Dan Pak Prabowo juga saya hakul yakin ya, Bang, itu punya komitmen untuk melanjutkan pembangunan. Saya ulangi lagi, untuk melanjutkan pembangunan yang sudah direncanakan oleh Pak Jokowi. Jadi bukan begitu ganti rezim terus ganti sistemnya, tapi ganti rezim kita melanjutkan yang sudah ada. Kita buat yang belum ada, sehingga pembangunan itu merata. Dan terima kasih Pak Jokowi, terima kasih Pak Prabowo, tetap untuk Indonesia Raya yang lebih bagus, Indonesia Raya adil dan makmur untuk kesejahteraan masyarakat Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bro Karim, makasih banyak udah bincang-bincang, dan salam buat teman-teman generasi muda, milenial, sentennial Indonesia Timur. Dan kita kawal bareng-bareng proses tahun politik menuju pemenangan Bapak Haji Prabowo Subianto. Makasih banyak, Bro. Terima kasih, Bang. Bang, kita sama-sama berjuang, Bang, ya. Prabowo presiden.